Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali di hari Sabtu di pagi yang cerah. Semoga dengan hari yang cerah ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk pembelajaran kita lebih bermanfaat lagi, lebih baik kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Ya, kepada anak Bapak Jainuddin silakan memimpin doa. Tangannya semua. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih pada anak Bapak Jainuddin pas memimpin doanya. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir.
Hadir semuanya? Hadir. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kalian silakan keluarkan buku pembelajarannya, buku catatannya, dan buku paketnya. Silakan. Ya. Ya, bagikan. Hanya buku kalian, buku kalian dalam tas. Nah. Nah. Sudah semua? Sudah, ya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme nasionalisme kita, selangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu nasional yang akan dipimpin oleh Jubaidah. Silakan Jubaidah. Garuda Pancasila. Ya, sebelum menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semuanya berdiri dulu. Ya, siap pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada Anak Bapak Jubaid. Ya, pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan dari pembelajaran kemarin, yang mana kemarin kita sudah belajar mengenai masalah energi, bentuk-bentuk energi, macam-macam energi, dan bentuk perubahan energi. Nah, selanjutnya kita mempelajari yaitu tema 9, pembelajaran ketiga, pokok bahasan yang ketiga. Nah, pembelajaran yang ke-1. Ya. Di mana kita hari ini akan mempelajari mengenai masalah pemanfaatan alam oleh manusia. Ya, silakan buka bukunya dulu. Nah, pemanfaatan alam oleh manusia. Banyak sekali manfaat yang kita lakukan di alam ini. Yang pertama terdapat apa? Macam-macam tumbuhan, macam-macam apa lagi? Bahan tambang, iyalah. Nah, dan segala macam bentuk hasil hutan. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masalah energi, macam-macam energi, bentuk energi, dan bentuk perubahan energi. Nah, hari ini kita belajar mengenai masalah pemanfaatan alam oleh manusia. Nah, tahulah manfaat alam oleh manusia nih. Apa aja yang ada di alam ini ya? Apa saja ya yang ada di alam ini? Tumbuhan, hewan, matahari, air, angin, apa? Manusia, nah, dan juga bahan tambang, bahan minyak, ya kalah, banyak kalah. Nah, kita harus pandai-pandai memanfaatkan kekayaan alam. Kekayaan alam ini apabila digunakan secara terus-menerus tanpa ada kontrolnya, maka kekayaan alam juga akan habis. Iyalah. Nah, dan juga kekayaan alam ini apabila tidak diawasi, maka mengakibatkan juga bencana. Nah, hati-hati penggunaan manfaat alam ini, maka kita harus berhati-hati menggunakan pemanfaatan alam. Nah, di sini Bapak lihatkan dulu. Nah,
Nah, belum lah. Ya, sebelumnya Bapak ingin menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan membaca dan berdiskusi, siswa dapat merinci macam-macam pemanfaatan alam oleh manusia dengan tepat. Dengan membaca teks pemanfaatan alam oleh manusia, siswa dapat menemukan ide pokok bahan bacaan dalam setiap paragraf. Nanti Bapak kasih kalian buku bacaan. Nah, kalian menentukan ide pokok. Terus nanti Bapak kasih lagi gambar. Dengan mengamati gambar, kalian dapat menentukan berbagai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, kalian akan Bapak kasih lagi bentuk pembuatan bingkai foto. Nah, nanti kalian akan mempraktekannya dengan tepat dan benar. Ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan dulu gambar itu. Ini macam-macam pemanfaatan alam oleh manusia. Sudah semuanya melihat? Melihat semuanya? Ya. Ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Ada, silakan. Apa? Itu apakah yang banyak orang? Oh, banyak orang. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oh, ini yang mana? Silakan Jinudin, tunjuk yang mana? Satu ya. Yang ini? Ya. Oke. Ini air ya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Apa? Ini? Ya, ini apa ini? Ada siapa saja ini? Manusia dan tempat penguburan minyak. Apa lagi? Ini? Oh, batu bara. Ya, oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan alam oleh manusia. Nah, seperti pertanyaan anak Bapak tadi. Yang pertama ini, nah, gambar ini adalah gambar air. Ini adalah pemanfaatan alam oleh manusia. Air digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, jadi macam-macam juga air itu manfaatnya. Bisa untuk minum. Nah, selain untuk minum kan bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, yang kedua, ini adalah pengeburan minyak. Nah, ini juga bentuk pemanfaatan alam oleh manusia, yaitu mengebur minyak. Minyak itu hendaknya di bawah. Jadi dibur dulu, diambil minyaknya, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bermacam-macam minyak yang ada kita gunakan sekarang ini, yaitu untuk bahan bakar, untuk untuk kendaraan, yalah, dan juga untuk apa? Memasak. Nah, juga bisa digunakan ya, Kak. Nah, terus ini batu bara juga dimanfaatkan oleh manusia. Banyak juga manfaatnya batu bara nih. Nah, untuk membuat gas, untuk membuat korek api, ya. Nah, dan untuk menjalankan kereta api. Terus yang terakhir, ini menanam padi di lahan kosong. Ini juga memanfaatkan pemanfaatan alam oleh manusia, yaitu memanfaatkan lahan kosong, ditanami tumbuh-tumbuhan. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, Bapak ingin bagikan LKPD, silahkan kalian jawab ya. Nah, secara berkelompok ya. Nah, jawablah LKPD-nya.
Ya, silakan kerjakan dulu ya. Sudah kelompok A? Kelompok B sudah? Belum. Sudah kelompok A? Sedikit lagi, Pak. Ya. Kelompok B? Makasih. Ya, silakan kerjakan ya. Ya, kelompok A sudah kah? Kelompok B? Sudah kelompok A? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok B? Sudah? Ya, selesaikan cepat. Kelompok A sudah. Kelompok B? Sudah. Kelompok B sudah? Sudah, ya. Karena kelompok A yang lebih duluan, maka kelompok A silakan presentasikan hasil jawaban kalian ke muka. Ya, Fatimah, silakan. Ya, silakan. Hasil kelompok kami. Hasil dari kelompok A, bangsa kita memiliki kekayaan adalah bentuk keragaman sumber daya. Semuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik dan benar tanpa merusaknya, yaitu pemanfaatan secara berlebihan dengan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan yaitu dengan cara memanfaatkan kekayaan alam secara benar tanpa berlebihan merusak lingkungan. Dah, ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Ya, kelompok B silakan mujahadah. Kam dulu, karena hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami, kelompok B. Bangsa kita memiliki kayanya dalam bentuk kebersamaan sumber daya itu hanya dilaksanakan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan senang, serta pelaksanaan dengan penuh lingkungan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memanfaatkan dan menggunakan kayanya alam dengan baik tanpa merusak. Sudah, yaitu mengambil kayanya alam secara tidak berlebihan. Sudah kelompok B? Ya, beri tepuk tangan teman-teman kelompok B. Nah, kalian sudah menjawab mengenai bangsa kita memiliki kekayaan alam, bentuk keragaman sumber daya. Semuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik, seimbang, selaras dengan lingkungan yang kita alami. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dengan benar, tanpa merusaknya. Bagaimana dengan memanfaatkan alam dengan baik? Yaitu kita mengambil kekayaan dari alam itu dengan apa? Dengan seperlunya saja, jangan berlebihan. Karena bila berlebihan itu maka contohnya mengambil minyak. Nah, kalau terlalu banyak secara berlebihan mengambil minyak, maka apa? Minyak juga akan habis, yalah. Nah, makanya kita memanfaatkan kekayaan alam ini dengan baik tanpa merusaknya. Merusaknya itu bagaimana? Nah, artinya mengambil secara berlebihan itu namanya merusak. Nah, sudahkah kalian lakukan? Sudahlah. Sudah. Bagaimana caranya? Misalnya dengan menanam pohon, yalah. Nah, menanam pohon juga bentuk apa? Menjaga kekayaan alam. Nah, selanjutnya perhatikan ini ada bahan bacaan. Nah, kalian akan menentukan ide pokok. Nah, itu ide pokok dalam setiap paragraf. Ide pokok adalah pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, ya, jadi silakan kalian baca dulu bukunya dan tentukan ide pokoknya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah dibaca? Ya, setelah kalian membaca, nanti tentukan ya ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Tentukan ide pokoknya, pokok pikiran dari sebuah bacaan. Ya. Kalau sudah baca,
silakan kalian tulis ide pokok dalam setiap paragraf di LKPD, silakan. Ya, tulis saja tuh. Ya, silakanlah. Nah, sudah menjawab. Terus. Ya. Nah, pas selesai deh. Nih. Kelompok A. Ayo kelompok B, jangan mau kalah. Silakan, kerjakan. Kita tanganku. Ditulis juga. Kelompok A sudah?
Belum, Pak. Belum. Kelompok B sudah? Sudah. Nah, kelompok B sudah. Yuk, kelompok A. Selesaikan dulu. Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Nah, ya, karena kelompok B yang duluan, maka kelompok B silakan tulis hasil ide pokoknya ke depan. Ya, kelompok B silakan maju ke depan. Tuliskan ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1. Sini ya, sini lah, sini. Tonton sini. Ya, 1. Kegiatan manusia untuk memenuhi terus kebutuhannya. Ya, silakan dulu. Ya, terus beri tepuk tangan untuk kelompok A, kelompok B. Ya, silakan kelompok A. Fatimah. Nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 3, nomor 4. Ya, sudah kelompok B. Sudah kelompok A. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, ini adalah ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, kelompok B menuliskan kegiatan ide pokok dalam paragraf utama. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik, tak hidup dan maupun biotik hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan,
kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Jadi pokoknya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana kelompok A? Apakah benar sudah ide pokoknya kelompok B? Nah, oke. Ide pokok yang kedua yaitu paragrafnya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan boksit. Jadi pokoknya adalah manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Bagaimana kelompok A? Betul salah nih? Betul. Berarti ide pokoknya adalah manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Ya, paragraf ketiga. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti ayam, sapi, dan beberapa jenis ikan dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu oleh manusia. Jadi pokoknya adalah apa? Semua jenis tumbuhan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu ide pokoknya. Terus yang keempat, demikian halnya dengan berbagai jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus, koko dan kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas, dan figura. Jadi pokoknya adalah beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan oleh manusia. Nah, itu adalah ide pokoknya dalam setiap paragraf. Selanjutnya perhatikan. Nah, setelah kalian menentukan ide pokok tadi, selanjutnya perhatikan lagi. Ini adalah bentuk dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan gambarnya dibuka. Ya, ayo kelompok B, perhatikan nih gambarnya di muka nih. Gambar apa aja? Nah, ini adalah gambar berdampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama gambar apa yuk? Menebang kayu atau menebang pohon. Yang kedua, pengeboran minyak di laut. Yang ketiga apa nih? Penyemprotan. Yang keempat? Iya, orang menggunakan kendaraan. Ini adalah gambar contoh dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kenapa? Yang pertama, penebangan atau pembakaran hutan. Kenapa? Jadi penebangan dan pembakaran hutan itu merusak ekosistem. Karena dengan penebangan hutan itu, maka hutan menjadi gundul. Rusak ada ekosistem? Rusak. Nah, kedua, pengeboran minyak di laut. Nah, pengeboran minyak di laut ini juga merusak. Kenapa? Karena kalau terjadi pembocoran pipanya, nanti minyak akan mengambang di laut, maka akan merusak permukaan air. Nah, terus yang ketiga, penggunaan pestisida atau bahan kimia berlebih. Nah, ini juga merusak ekosistem. Kenapa? Karena bahan kimia ini dapat merusak tanaman. Contohnya aja menyemprot
tanaman misalnya dengan pestisida, nah maka tanaman akan mati. Nah, penggunaan busa yang berlebih, nah itu juga merusak air. Terus penggunaan kendaraan bermotor. Nah, mana kendaraan bermotor ini juga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena polusi udara. Nah, ini ada lagi. Nah, pemburuan liar. Nah, karena berburu secara liar, nah maka apa? Ekosistem yang dirusak apa? Hewan. Iyalah, maka apa? Hewan akan menjadi punah atau habis. Nah, selanjutnya perusakan terumbu karang. Nah, ini juga merusak ekosistem. Ekosistem apa yang dirusak? Ekosistem perairan. Maka apa? Laut tidak lagi menjadi indah. Bagaimana? Semua paham semuanya? Paham. Mengerti semuanya? Mengerti. Iya. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi. Kalian akan Bapak suruh membuat bingkai foto. Nah, kalian akan melakukan kegiatan membuat bingkai foto. Nah, ini Bapak bagikan, kalian silahkan kerjakan. Ini bahannya. Ya, simpunkan dulu bukunya. Anak Higa bukunya. Nah, ini nantilah. Karena dulu. Ya, sebelum dikerjakan, ini ada langkahnya dulu. Nah, langkahnya Bapak tuliskan. Nah, kalian akan membuat bingkai poster dari bahan bekas. Perhatikan dulu, perhatikan. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bahannya ada kardus, gunting, penggaris, pensil, lem, plastik, dan kertas kado atau bekas. Nah, apakah ada semuanya? Cara membuatnya, buatlah pola bingkai foto sesuai ukuran foto yang diinginkan. Nah, fotonya ada kalau sudah. Nah, terus gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. Adalah guntingnya lah. Ya, nah. Terus lapisi kardus dengan kertas kado, gunakan lem untuk menempelkannya. Lemnya adalah? Ada. Oke. Pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto. Gabungkan kedua kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. Pasang penyangga foto di bagian belakang bingkai. Nah, itu adalah langkah-langkah pembuatan bingkai foto. Ya, silakan kerjakan. Nih. Ya, bagilah. Ada yang tugas melem, ada yang tugas menggunting. Ya, dilem dulu, dilem. Itu, ya. Rahmat tetap sini, Rahmat. Ya.
Di sini genting. Ini kena KKI. Sama aku bagi dua atau bagi dua. Kan dimakan. Ini apa nih bumbuannya? Picek, boy. Dan ini ada putih basli yang banyak kan. Ya kan, mulai. Yo, kelompok A, gimana nih? Kelompok B, sudahkah? Belum. Ayo. Nah. Tapaling tuh, apa tapaling? Ya gitu. Gue juga kan. Lima kali ya mas. Terima kasih. Salah nih. Ulang ini sini ya kan kada makan sedikit nah tanah nyaman kan talinya situ. Nah. Pak, bisa selesai. Nah. Oh ya, siap. Simpul nih alatnya, anak semua. Kelompok A sudah selesai. Kelompok B lagi. Jaga menjala dengan elak. Ketika ini masuknya masuk kuat mungkin. Di tengah aja, Gi. Ya udah, lem lagi. Coba. Dadah. Gitar Ji. Gitar. Nah, siapa namanya anunya nah kayak ini nah ini. Ada yang kayak Ya udah, asik. Lubangi. lubangnya lagi siapa lubangnya? Di mana? Sini. Dah. Sudah juga kelompok A? Kelompok B sudah? Ya, dah. Lompatnya. Simpan nih, salah. Ya, silakan kelompok A dan kelompok B di bawah hasil pembuatan bingkai fotonya ke depan. Ya, kita lihatkan ke layar. Bawa bukunya, ya. Nah, udah kah? Siap. Ya, ini adalah hasil dari kelompok A yang diketuai oleh Jubaidah dan kelompok B, hasil kelompok B yang diketuai oleh Mujahadah. Sayang kamu kena. Tuh. Ya, bagaimana, cantik semuanya? Bagus semuanya? Nah, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya. Terima kasih kalian sudah dapat mengolah bingkai foto dan hasilnya Bapak lihat
sangat bagus dan menarik. Ya, berarti kalian sudah bisa membuat bingkai foto dari bahan bekas. Nah, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita belajar mengenai masalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apa aja yang dimanfaatkan tadi? Iya, sumber daya alam seperti memanfaatkan pohon-pohonan, tumbuhan, air, matahari, dan juga tambang batu dan juga bermacam-macam bentuk tambang. Ya. Yang kedua, kalian tadi sudah Bapak suruh untuk menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, kalian sudah menentukan ide pokoknya, ya lah. Nah, dalam paragraf itu kalian tentukan ide pokok atau pokok pikiran. Nah, kalian sudah bisa menentukan pokok pikirannya dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kalian menentukan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Contohnya apa tadi? Pengerusakan lingkungan, penebangan pohon, apalagi tadi? Pengaburan minyak. Penggunaan bahan kimia, kendaraan bermotor, apalagi? Penggunaan pabrik, apalagi tadi? Iya, pemburuan liar dan juga pengerusakan terumbu karang. Itu adalah contoh pengrusak apa? Pengrusak ekosistem. Selanjutnya Bapak minta kalian tadi mengolah bingkai foto dari bahan bekas. Ya, bagaimana pengolahan hari ini? Senang tidak? Senang. Senang tidak? Senang. Wah, kalian senang ya kalau sudah mengolah bingkai foto dari bahan bekas. Artinya kalian bisa memanfaatkan bahan bekas untuk digunakan atau diperbaharui kembali untuk pembuatan bingkai foto. Ya. Selanjutnya Bapak ingin membagikan lembar soal, tolong dijawab di sini ya. Nah. Masing-masing. Pak, ini kan Ya, ya. Ya, jawab di sini ya, selanjutnya. Silakan, bacakan. Nah, sudah kita kumpul. Bacakan. Gimana? Sudah semuanya? Belum. Ya, Bapak tunggu lagi ya, sebentar lagi ya. Sudah semua? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya, silakan kumpul. Nih, Bapak kumpul. Ya, kumpulkan. Ya, nah.
Sebelum pembelajaran kita berakhir, Bapak ingin menanyakan kembali apa-apa saja yang kamu pelajari hari ini, yuk? Banyak. Apa saja, yuk? Pemanfaatan sumber daya alam, menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Apa lagi? Oh, dampak-dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Apa lagi? Pembuatan apa? Pembuatan bingkai foto dari bahan bekas. Oh, pembuatan bingkai foto dari bahan bekas. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, manfaat apa saja yang kamu ambil melalui pembelajaran hari ini, ya? Apa manfaatnya, ya? Mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Oh, mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Apa lagi? Dapat menentukan, mengetahui ide pokok. Lagi? Dampak-dampak yang merusak lingkungan. Oh, dampak-dampak yang merusak lingkungan. Dan terus pembuatan bingkai foto. Oh, dan juga pembuatan bingkai foto. Oh, itu manfaatnya, ya. Nah, keterampilan apa saja yang kamu kuasai pada hari ini, ya? Membuat bingkai foto dari bahan bekas. Bisa semuanya? Bisa. Oke, seterusnya. Apa yang kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini, ya? Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijak. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijak tanpa merusaknya. Nah, artinya kita setelah pembelajaran ini kalian bisa atau benar-benar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan baik dan jangan merusaknya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah. Nah, sebelum pulang kalian silakan bukunya dirapikan kembali dulu. Ya, rapikan kembali bukunya. Ya. Ya, sudah semuanya? Sudah. Ya, Bapak minta anak Bapak Jainuddin untuk memimpin doa pulang. Silakan. Belum? Ya. Semuanya tangannya. Ya, ini berdoa. Pesan Bapak sebelum pulang, karena kita masih musim pandemi, maka kalian diminta lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, silakan semuanya pulang. Ayo keluarkan bawa tas, kita berfoto dulu di luar.